Banyak sekali WA masuk ke dalam HP saya. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Gambar perempuan. Loh, kok berani dia? Rupanya laki-laki yang masang foto istrinya. Karena dia termasuk laki-laki yang takut istri. Mama, papa boleh main HP? Boleh. Boleh pakai WA? Boleh. Tapi gambarnya mesti gambar mama. Ibu-ibu yang senyum, Ustadz kok tahu cerita saya ya gitu. Nah, jadi istri Nabi itu dikatakannya kepada Nabi bahwa dia suka. Sekarang itulah yang sedang diiklankan di TV-TV, katakan cintamu. Anak gadis dulu kalau ditanya sama bapaknya, nah itu ada laki-laki yang mau minang kamu, kamu mau apa enggak? As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Kalau dia diam, itu berarti dia setuju. Karena anak gadis dulu malu untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau ya banget ya. Nah, bagaimana Khadijah? Khadijah punya harta yang banyak karena dia bisnismen. Rumah Khadijah itu naik ke atas bukit Sofa, menghadap ke arah kiblat. Di belakang bukit Sofa ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Disitulah rumah Khadijah. Lalu kemudian barang-barang dagangan, siapa yang mau bisnis, bawa barang dagangan ini, silakan. Itulah diceritakan dalam surat Li'ilafi Quraisy, perjalanan bisnis orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita was-shaif. Makkah di tengah, perjalanan musim dingin. Syita dingin, shaif panas. Ingat, syita dingin, shaif panas. Jangan nanti sampai keluar bingung. Yang syita yang panas apa yang dingin? Mudah cara ngingatnya. Syita keluar air liur, musim dingin berarti. Shaif tidak keluar berarti panas. Begitu cara menghafal kosakata. Rihlata dingin, shaif panas. Saya Pak Ustadz menyebut shot pun keluar juga air liur, berarti ompong. Makkah di tengah. Kalau musim syita mereka pergi ke Yaman. Rihlata syita, pergi ke Yaman. Wassaif, musim dingin ke Yaman. Musim panas ke Syam. Saif, Syam. Jadi bisnis Nabi Muhammad itu kita hitung berapa negara. Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia, Syam 4 negara. Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Dari atas Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, Saudi Arabia, Yaman. Berapa negara? 6 negara. Nabi Muhammad itu bisnismen ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad jual duku antar kecamatan. Makanya jangan heran ketika Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta 700 juta ditambah beberapa uqiyah emas. Dalam ensiklopedia ekonomi Islam dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah maharnya 1 miliar. Nyesal kan? Seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah bawaannya marah. Pulang ke rumah, Adinda buatin teh manis AA, buat aja sendiri. Marah-marah kenapa? Biasa kalau ngaji sama Buya Yahya pulangnya senyum, adem. Ini gara-gara ikut Ustadz Somad ini. Marah kenapa? Ternyata Nabi itu maharnya 1 miliar. Mas dulu cuma seperangkat alat sholat. Sekarang saya netralisir. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah.
Udah agak tenang kan? Tapi jangan dibalaskan sakit hati, karena dulu maharnya sedikit lalu dibalaskan sakit hati. Aku dulu maharnya sedikit, cuman seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, maka anakku nanti akan aku minta 1 miliar. Jangan. Nanti anak-anak muda di Batam pada marah unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ya paling tidak kalau nikahnya nanti aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Karena fungsi mahar itu, mana tahu ekonomi sedang sulit bisa dijual untuk modal. Kalau maharnya cuma telekung, nikahnya tahun 80. Sekarang tinggal tai lalatnya pun tak ada lagi. Tapi kalau maharnya cincin emas, sekarang harga emas tak stabil. Dulu cincin emas maharnya berapa? 4 gram. 4 gram kali 500 ribu, 2 juta. Kan bisa dipakai modal bisnis usaha. Itu maksudnya. Mama, ya masih ada cincin waktu mahar kita nikah dulu? Ada. Boleh saya pakai untuk modal? Ini kan punya aku, untuk makan kita. Pakailah. Tapi kalau macam-macam nanti. Nah, jadi Aisyah, Khadijah itu bisnismen. Dia punya barang-barang, dia nggak pergi, dia di Mekah aja. Barang-barang itu dibawa oleh, sekarang apa istilahnya, retail. Terserahlah entah apa namanya. Yang jelas mereka bawa, nanti setelah kembali dihitung, dibagi hasil. Namanya mudharabah. Ini gelas punya saya, ini pot punya saya, ini bawa. Begitu. Biasa yang lain lakunya 2, 3, tapi anak muda ini luar biasa. Setiap dia yang bawa laku drastis. Akhirnya Khadijah penasaran, iki sopo? Who is this? Siapa ini? Akhirnya dia tanya, ini siapa yang selalu keuntungan? Namanya Muhammad. Oh, mana dia orangnya? Dia tengok dari jauh, itu orangnya. Ganteng ya. Nabi Muhammad itu ganteng luar biasa. Abdullah sebelum menikah dengan Aminah, banyak perempuan tergila-gila dengan Abdullah. Tapi begitu Abdullah menikah dengan Aminah, cahayanya redup, karena ternyata ada nurun nubuwah, cahaya kenabian pada diri Abdullah yang pindah ke rahim Aminah. Itulah masuk dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad yang ganteng dan perkasa itu dilihat oleh Khadijah. Khadijah terkesima, terpukau, tapi dia tidak langsung mengatakan, sini I love you full, gitu. Tapi melalui orang lain, sampaikan sama dia, kalau dia mau, aku mau menikah sama dia. Inilah dalil kalau ada pertanyaan, Ustadz, perempuan boleh nggak nembak laki-laki? Boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Pertama,